Halo semua, saya Jericho Darmawan dari Universitas UBM atau Universitas Bunda Mulia. Saya itu dari kelas 1 PMN 51 dan NIM saya itu 122000119. Dan kali ini itu saya akan menjelaskan tentang supply chain management dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, yang pertama saya itu kenapa memilih tema ini dalam presentasi, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dalam SCM. Yang kedua itu karena sudah ada banyak perusahaan yang memakai SCM atau supply chain management ini. Dan yang ketiga itu agar banyak orang yang mengetahui tentang SCM maupun tujuannya dalam sebuah perusahaan dan bisa memberikan gambaran tentang SCM. Jadi sekarang tuh banyak banget perusahaan yang udah pakai SCM ini. Jadi dan juga banyak ada beberapa orang yang masih belum sama sekali mengerti tentang SCM ini. Jadi presentasi ini bisa untuk sebuah contoh atau memberi gambaran kepada mereka yang belum mengerti ataupun ingin mencoba SCM dalam perusahaannya tersebut. Dan yang pertama itu adalah landasan teorinya. SCM itu adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Nah, supply chain ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas, yaitu dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Nah, menurut J. Barus pada 2001, supply chain management merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen sebelumnya. Nah, konsep ini itu menekankan pada pola terpadu yang menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer, hingga kepada konsumen. Nah, dari sini kita tahu SCM itu adalah atau konsep atau mekanisme dalam meningkatkan produktivitas maupun distribusi barang kepada konsumen. Nah, dari sini aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir dalam suatu kesatuan tanpa sekat pembatas yang besar, sehingga mekanisme informasi antara berbagai elemen tersebut berlangsung secara transparan. Nah, awal perkembangannya konsep SCM ini didasarkan pada dua fakta, yaitu pada tahun 1960-an, pabrikan dituntut untuk menurunkan biaya produksi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya itu internet, yang mampu membantu merealisasikan suatu sistem terpadu sehingga mendorong perusahaan itu untuk melakukan efisiensi biaya, bukan saja pada lingkup satu perusahaan saja. Jadi bisa semuanya gitu langsung. Dan ada yang mempersepsikan bahwa supply chain management ini hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur saja. Nah, sebagai disiplinnya, supply chain management memang merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif baru. Nah, Cooper ini menyebut istilah supply chain ini baru muncul di awal tahun 90-an, dan istilah ini diperkenalkan oleh para konsultan manajemen. Nah, selanjutnya itu ada tujuan adanya supply chain management. Yang pertama itu penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua itu ada mengurangi biaya. Yang ketiga itu meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, bukan hanya dengan satu perusahaan. Yang keempat itu ada mengurangi waktu. Dan yang kelima itu memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Nah, selanjutnya juga ada manfaat SCM bagi sebuah perusahaan. Nah, yang pertama ini ada kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, kan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia ataupun yang sering
membeli produk dalam perusahaan ini. Jadi kepuasannya itu sangat penting dalam kemajuan perusahaannya tersebut. Nah, yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Semakin banyak dari yang pertama, semakin banyak pelanggan yang puas akan produk dari perusahaan tersebut, itu akan meningkatkan hasil jual atau hasil beli dari hasil jual perusahaan tersebut. Jadi semakin meningkatkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu. Yang ketiga itu ada menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari hasil perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Nah, yang keempat itu ada aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia kan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan SCM. Nah, yang kelima itu ada peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang membeli atau setia membeli kepada perusahaan tersebut, menggunakan produknya, pada gilirannya itu akan meningkatkan laba perusahaan tersebut. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada perusahaan semakin besar. Maksudnya itu perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari proses distribusi, produknya lambat laun akan semakin menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Itu bisa dari manfaat-manfaat sebelumnya di mana ada pelanggan yang puas nih jadinya. Dia tuh jadi berbicara kepada temannya kayak, gue beli barang di sini bagus atau apa. Jadi nama perusahaan itu jadi semakin naik dan semakin besar nantinya berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, supply chain ini artinya tuh ada banyak macam, yaitu seperangkat pendekatan untuk mengefisienkan integrasi supplier, manufaktur, gudang, dan penyimpanan, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, untuk meminimasi biaya dan memberikan kepuasan layanan terhadap konsumen. Nah, selanjutnya itu ada menurut Turban Rainer Porter pada 2004 itu yang membahas tentang 3 macam komponen rantai supplier. Yaitu yang pertama, rantai supply hulu atau disebut upstream supply chain. Nah, bagian ini itu mencakup supplier first tier dari organisasi tersebut. Bisa dapat berupa dari perusahaan manufaktur atau assembling dan suppliernya, yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi dari kedua pihak tersebut. Nah, yang kedua itu ada manajemen rantai supply internal, atau bisa disebut dengan internal supply chain management. Nah, bagian ini itu mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan, sampai pada produk tersebut mendistribusikan di luar perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada segmen rantai supply hilir, atau bisa disebut dengan downstream supply chain segment. Nah, bagian ini itu mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Nah, dalam supply chain itu ada beberapa pemain utama yang merupakan dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama itu ada supplies, manufactures, distribution, retail outlet, yang kelima itu customer. Nah, selanjutnya itu jaringan itu berawal dari yang pertama supplier jaringan, dari supplier. Nah, jaringan itu bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Bahan pertamanya itu bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada chain 1, 2, 3 atau supplier ke manufaktur distribution. Nah, barang yang sudah dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan,
Yang umum adalah melakukan distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Nah, yang ketiga itu ada chain 1, 2, 3, 4. Supplier ke manufaktur distribution ke retail outlet. Nah, pedagang besar itu biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Nah, gudang ini biasanya itu digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Nah, yang keempat itu ada chain 1, 2, 3, 4, 5, yaitu supplier ke manufaktur distribution, ke retail outlet, ke customer yang terakhir. Nah, para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli dan juga pengguna barang langsung. Nah, ini tuh ada contoh gambar dari supplier yang pertama dari pabriknya itu, terus ke manufaktur distribution-nya ataupun ke tempat penyimpanannya atau gudangnya tersebut, lalu didistribusikan ke retail outlet. Nah, dari retail outlet itu baru ke customer-customer-nya. Oke, kita lanjut. Habis itu ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama itu aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Nah, yang kedua itu ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan ketiga itu adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Nah, dalam SCM juga ada hambatan, dan berikut ini ada beberapa hambatan dalam SCM. Yang pertama itu increasing variety of product. Nah, sekarang itu konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini kita lihat sebagaimana beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga kita lihat strategis perusahaan yang semakin berfokus pada customer. Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan pembagian segmen pada customer, maka sekarang konsumen lebih dimanjakan lagi dengan pelemparan produk menurut keinginan setiap individu, bukan menurut keinginan segmen tertentu. Banyaknya jenis produk dan jumlah yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumen tersebut. Nah, yang kedua itu ada decreasing product life cycles. Nah, menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pemasokan barangnya. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Daur hidup produk diartikan sebagai umur produk tersebut di pasaran. Nah, yang ketiga itu ada increasingly demand customer. Supply chain management berusaha mengatur atau memanage peningkatan permintaan secara tepat. Karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat, walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produk yang standar ataupun sesuai custom dari konsumen tersebut. Nah, yang keempat itu ada fragmentation of supply chain ownership. Nah, hal ini itu menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan. Sehingga hal ini membuat supply chain management semakin rumit dan kompleks. Nah, yang kelima itu ada globalization. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks. Karena pihak-pihak terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak dari berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Jadi, secara menyeluruh itu nggak di satu negara. Jadi, ada beberapa maupun semua negara juga itu menjadi hambatannya karena luas cakupannya.
Nah, ini ada contoh aktivitas supply chain management di PT Maitland Smith Indonesia. Nah, ini tuh ada contoh alurnya dari raw material, ke supply bahan baku, ke warehouse bahan baku, ke manufacturing, terus ke warehouse finished good, ke shipment, terus dibagi dua ke HHG atau direct customer. Nah, hubungan yang pertama itu ada hubungan raw material dengan supplier. Raw material di PT Maitland ini terbagi menjadi dua, yaitu main raw material. Contoh material itu ada kayu, veneer, MDF, dan plywood. Dan yang kedua itu ada raw material support. Contohnya itu ada brass, leather, glass, mirror, box, dan fabrik. Dan supplier PT Maitland Smith Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada supplier lokal seperti yang di gambar tersebut. Nah, supplier lokal ini untuk kayu yang biasanya berasal dari Lampung dengan lead time selama 2-3 minggu. Nah, yang kedua itu supplier luar negeri. Suppliernya itu terdiri dari ketika PT Maitland ini membutuhkan raw material seperti brass, veneer dengan lead time selama 1-2 bulan waktunya. Nah, yang kedua itu ada hubungan supplier dengan warehouse bahan baku. Hubungan antara supplier bahan baku atau eksternal perusahaan dengan warehouse bahan baku dan bagian purchasing merupakan hubungan permintaan raw material dari PT Maitland Smith Indonesia ini kepada supplier bahan baku yang menjalin kerjasama dengan PT Maitland Smith Indonesia ini. Nah, dalam hal ini, Departemen Warehouse akan melakukan pengecekan kuantitas bahan baku yang tersisa di gudang bahan baku. Departemen Warehouse akan menginformasikan kuantitas bahan baku yang tersedia kepada Departemen PPC. Dan kemudian Departemen PPC akan melakukan peramalan atau forecasting ataupun permintaan bahan baku. Setelah meramalkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, barulah dilakukan pemesanannya. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara warehouse bahan baku dengan manufacturing. Hubungan warehouse bahan baku dengan manufacturing diawali dengan permohonan pengeluaran bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ini itu ada contoh aliran pesanan new product dari Broyhill. Ini ada contoh dari PT tersebut, dari Broyhill, sampel dari Broyhill-nya, terus ke pilot run atau prototype-nya, terus ke R&D-nya, ke PE, terus ke IE, ke PPC. Nah, itu dibagi dua lagi ke produksi massal dan ke warehouse juga. Nah, ini tuh ada aliran proses produksi di divisi 1 pada PT Maitland ini. Yaitu dari sawmill atau lumberyard, ke route mill, ke machinery, ke sitting line untuk chair, terus ke non-sitting line untuk non-chair, terus ke finnering ini dibagi 3 ya yang tadi ya. Terus ke sub-assembly-nya, terus yang terakhir ke part stock atau hotbox-nya. Nah, selanjutnya itu ada aliran proses produksi di divisi 2. Nah, ini alirannya itu dari yang tadi, sebelumnya dari divisi 1 itu hotbox, ya, terus ke assembling lagi, terus dibagi 2, dipisahin kayak ke chair atau non-chair-nya, terus ke finishing-nya, ke fitting, packing, dan baru ke warehouse finishing good atau warehouse finish good-nya. Nah, yang keempat itu ada hubungan manufacturing dengan warehouse finish good. Nah, barang jadi atau finish good yang sudah dalam bentuk karton box disimpan terlebih dahulu di WHFG atau warehouse finish good. Karena kan beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada proses pengiriman finish good tersebut masih menunggu satu kontainer terpenuhi, dan yang kedua itu proses pengiriman finish good tersebut masih menunggu finish good lain yang dikirim ke negara tujuan yang sama. Yang ketiga itu ada proses pengiriman finish good tersebut masih menunggu tanggal ETD atau Estimation Delivery. Nah, selanjutnya itu ada hubungan yang kelima, ada hubungan warehouse finish good WHFG.
dengan shipment. Setelah tiba tanggal ETD atau estimation delivery-nya, maka barang yang disimpan di WHFG atau warehouse finished good kemudian diangkut ke dalam kontainer dan siap untuk diekspor ke Amerika. Nah, proses pengiriman barang jadi di PT Medline Smith Indonesia ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama itu ada direct customer, dan yang kedua itu melalui HHG atau Heritage Home Group. Nah, direct customer itu pengiriman melalui direct customer, yaitu finished good yang dipesan langsung dari customer, yang dipesan langsung dikirim ke customer. Customer dari PT Medline Smith Indonesia antara lain Amwell Home, IJ Victor, Broyhill, seperti yang tadi, Drexler, Heritage, dan Pearson. Yang kedua itu ada melalui Heritage Home Group, yaitu pengiriman ini finished good yang dipesan oleh customer dikirim ke HHG atau Heritage Home Group. Kemudian HHG akan mendistribusikan ke end customer-nya. Oke, selanjutnya ada yang kedua tuh supply chain management di PT Medline Smith Indonesia. Nah, dalam menjalankan sistem supply chain management, kolaborasi antara departemen di PT Medline Smith Indonesia dengan customer, supplier, dan perusahaan jasa pengiriman sangat diperlukan karena masing-masing pihak itu yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan akurat, lengkap, dan tepat. Nah, yang kedua itu intensitas kolaborasi yang digunakan oleh PT Medline Smith ini bersifat informasi sharing karena masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi informasi tersebut bisa dimanfaatkan lebih lanjut kepada pihak yang lainnya. Jadi bisa sharing-sharing informasi gitu. Dan untuk mencapai informasi sharing dalam supply chain di PT ini, maka dibutuhkan suatu teknologi yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP system. Nah, ERP software yang digunakan oleh PT Medline Smith Indonesia adalah QID Enterprise Cloud. QID atau disebut dengan Queen and Drive adalah sebuah perusahaan software di Santa Barbara, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1979. Nah, ada 3 kategori dari QID Enterprise Cloud ini memiliki jenis yang berbeda. QID Cloud aplikasi di dalamnya terdiri dari QID Cloud ERP, QID QMS atau Quality Management System, dan QID TMS atau Transportation Management System. QID Cloud Service terdiri dari QID Cloud ADI, Electronic Data Interchange Solution, sedangkan QID Cloud Portal didukung oleh QID Supplier Portal, yaitu portal QID untuk pengaturan aktivitas supply chain. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tampilan layar dari QID Enterprise Cloud di PT Medline Smith Indonesia. Yang pertama tuh ada layar supplier di QID Enterprise Application-nya ya. Ini dari address report, supplier-nya, jadi tampilan layarnya. Dan yang kedua itu ada layar sales order di QID Enterprise Application. Nah, ini yang order ya, tadi kan sebelumnya itu yang supply. Ini termasuk contoh layar sales order-nya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi tersebut, itu secara umum manfaat supply chain management bagi perusahaan adalah yang pertama tuh supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, itu supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Nah, SCM juga memiliki tujuan-tujuan yang memanfaatkan bagi sebuah perusahaan. Maka itu sekarang ada banyak perusahaan yang memakai SCM dan perusahaannya. Nah, dalam PT Medline Smith Indonesia, SCM juga sangat membantu terhadap pengecekan barang baku sebelum dan saat pengirimannya. Nah, ini ada 3 jurnal yang saya ambil untuk membuat presentasi tersebut. Dari ketiga jurnal tersebut, dari 3 jurnal ini. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Selamat menonton dan selamat
Semoga menambah wawasan Anda dalam hal supply chain management. Saya Jericho undur pamit. Ya guys.